Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal melanjutkan membahas soal yang kemarin masih di materi tentang sel, dan kali ini kita lanjut ke nomor 3. Kita langsung aja ke soalnya ya. Perhatikan karakteristik bagian-bagian sel berikut. 1. Dibentuk saat sel membelah. 2. Dibentuk akibat proses lignifikasi. 3. Mengandung selulosa dan hemiselulosa. 4. Mengandung pektin. Dan kelima, mengandung lignin. Pernyataan yang benar tentang ciri-ciri bagian X ditunjukkan oleh angka berapa. Jadi untuk ini kita bisa gunakan metode eliminasi. Kita coba lihat nomor 1 dulu. Dan diingat bahwa ini adalah dinding sel sekunder. Jadi pada tumbuhan itu ada 2 macam dinding sel, yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Dan ini perlu juga diingat kembali bahwa bagian yang khas pada sel tumbuhan itu yang tidak ditemukan pada sel hewan adalah pertama dinding sel, kedua plastida atau kloroplas, dan yang ketiga adalah vakuola pusat. Nah, untuk plastida ini sebetulnya ada pembagiannya lagi. Jadi plastida itu bisa kromoplas, bisa kloroplas, dan bisa leukoplas. Nah, kalau plastida yang berupa kromoplas itu adalah bagian yang menyimpan pigmen warna selain hijau. Nah, kalau kloroplas itu dia menyimpan warna hijau. Sedangkan kalau leukoplas itu tidak punya warna. Oke, berikutnya. Jadi yang primer itu yang ini ya, yang lebih kecil, lebih luar dia. Kalau sekunder itu lebih dalam posisinya dibandingkan dengan primer. Jadi proses pembentukannya pun berbeda. Kalau dinding primer itu dibentuk pada saat sel itu membelah. Sedangkan kalau si sekundernya itu, yang dinding sel sekunder itu terbentuk akibat adanya proses lignifikasi atau penebalan dinding sel. Dan itu dimiliki oleh sel-sel dewasa. Jadi jelaskan ya, bahwa karena pada dinding sel sekunder itu terjadi akibat pembentukan ketebalan atau penebalan atau lignifikasi, maka pasti di dalam dinding sel sekunder itu ada lignin. Jadi kita ambil opsi yang ada nomor 5-nya, yaitu A, C, D, E. Sehingga yang B sudah salah. Kemudian berikutnya, dinding sel baik itu primer ataupun sekunder itu sama-sama mengandung selulosa dan hemiselulosa. Sehingga nomor 3. Jadi kita ambil di sini A dan C ya. 35, 35. Nah, kemudian di antara 1 dan 2 ini mana yang benar? Oke, 2 yang benar. Bahwa dinding sel sekunder itu terbentuk akibat proses penebalan atau lignifikasi. Jadi jelas jawabannya adalah yang C, 2, 3, dan 5. Kalau yang 1 ini adalah ciri dari dinding sel primer. Kalau yang keempat juga adalah primer. Jadi kalau dinding sel sekunder itu kan punya lignin, punya hemiselulosa, selulosa juga, dan terbentuk akibat proses penebalan atau lignifikasi. Sedangkan kalau yang dinding sel primer itu dibentuk saat sel membelah, kemudian dia juga mengandung selulosa dan hemiselulosa, dan dia mengandung pektin. Oke, lanjut ke nomor 4. Dan soalnya adalah ciri-ciri organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi ditunjukkan oleh angka. Oke, nggak kelihatan tadi soalnya ya. Jadi ini soalnya. Nah, organel sel yang berperan di dalam respirasi tentu kalian masih ingat ya, yaitu adalah mitokondria. Jadi mitokondria itu adalah organel sel yang berfungsi untuk proses respirasi atau untuk produksi energi ATP. Nah, bagaimanakah ciri dari mitokondria? Kita lihat poin 1 dulu. Nomor 1 ini berupa kantung yang mengandung enzim hidrolitik. Nomor 1 ini adalah lisosom, jadi bukan mitokondria. Karena kantung yang mengandung enzim hidrolitik itu adalah lisosom. Dan ini berfungsi untuk pencernaan intrasel atau juga bisa berhubungan sama program kematian sel atau semacam apoptosis gitu. Kemudian yang nomor 2,
tersusun atas membran berbentuk kantung pipih yang bertumpuk-tumpuk dilengkapi vesikula. Ini itu adalah ciri dari badan Golgi. Jadi badan Golgi itu dia itu kantung pipih yang bertumpuk-tumpuk dan ada vesikula tuh kayak bulatan apa ya bahasanya ya, vesicle gitu. Jadi kayak kantung juga bisa. Jadi badan Golgi itu fungsinya adalah untuk ekskresi dan sekresi sel. Kemudian juga dia bisa membentuk membran plasma, komponen-komponennya terutama, dan juga bisa membentuk akrosom pada sperma. Kemudian ini tadi adalah badan Golgi. Kadang disebut aparatus Golgi juga. Kadang disebut Golgi kompleks. Nah, kemudian kalau yang nomor 3 merupakan perpanjangan membran inti ke arah sitoplasma yang berbentuk seperti jala. Nah, jadi kalau mitokondria kan dia nggak nempel atau nggak dekat sama nukleus ya biasanya di gambar-gambar yang sering kita lihat. Kalau yang berupa perpanjangan yang mirip seperti jala itu adalah retikulum endoplasma. Endoplasma. Nah, jadi nomor 3 itu adalah retikulum endoplasma. Dia punya ciri yaitu merupakan perpanjangan membran inti ke arah sitoplasma. Jadi dia itu dekat sama inti sel. Kemudian fungsinya RE ini disesuaikan dengan jenisnya. Jadi RE itu ada yang kasar, ada yang halus. Kalau yang kasar itu biasanya digunakan untuk menampung protein hasil sintesis yang dilakukan oleh ribosom. Karena kan RE kasar itu adalah RE yang ditempeli oleh ribosom. Jadi nanti ribosomnya sintesis protein, RE-nya akan menampung hasilnya. Kemudian kalau RE halus itu fungsinya adalah untuk sintesis lemak, kolesterol, atau untuk metabolisme karbohidrat. Nah, jadi jelas di sini karena cuma 3 nomor ya pilihannya. Karena 1, 2, 3 salah, maka jawabannya adalah 4, 5, dan 6. Membran ganda betul, jadi mitokondria itu dia punya membran ganda, ada membran luar dan membran dalam. Nah, membran dalamnya itu ntar berlekuk-lekuk membentuk krista. Kemudian nanti di dalamnya itu ada matriks atau cairan yang di dalamnya ada DNA, RNA, ribosom dan juga protein. Jadi seperti itu ya guys. 2 soal dulu. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.